Halo teman-teman. Eh, Kali ini saya ingin sharing mengenai manfaat menabung. Manfaat menabung bagi kehidupan kita. Saya tertarik itu, kenapa saya mau bahas ini, karena ada tulisan yang mengarah atau mengatakan paparan dari Robert Kiyosaki, pengarang Rich Dad Poor Dad, itu bahwa orang yang menabung itu, gambarannya ya, kalau saya bisa ringkas itu nggak cepet kaya, nggak bisa kaya kayak gitu gambarannya. Sebenarnya kata-kata Robert Kiyosaki itu juga negatif, dan kita kalau orang yang sadar kehidupan itu tahu kehidupan itu banyak aspek, ada positif ada negatif, banyak kejadian, ada yang lagi beruntung ada yang kurang beruntung, ada yang hidup di negara beruntung, ada yang hidup di negara kaya, ada yang hidup di negara kurang kaya, ada yang penghasilannya besar, ada yang penghasilannya eh, kurang besar, macam-macam. Ada yang lagi di masa yang lagi bisa mendapatkan seperti properti tanah murah, ada yang masanya telah lewat, ada yang lagi tinggal di suatu daerah yang tanahnya lagi murah-murah, misalnya untuk investasi gitu ya. Ada yang sedang dapat durian runtuh, rezeki gitu ya, mau dari hadiah, mau dari warisan atau apa, dan dia sedang bisa investasi misalnya properti tanah dengan harga sangat murah, semurah-murahnya di tempat yang lagi belum bisa dijangkau oleh orang lain. Iya, ini banyak faktor. Dia mengatakan kalau orang yang gemar menabung itu sebenarnya malah rugi, karena itu dipotong pajak pemerintah kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya kita kalau menurut saya ya saya orang biasa aja yang nggak seperti kekayaannya seperti Robert Kiyosaki ya. Tapi ingat, Kiyosaki keluarga negaraan apa, dia tinggal di mana, jadi banyak faktor, nggak bisa dipukul rata sama. Ada yang orang terlahirnya tuh lagi di keluarga yang sangat sederhana, kalau dia mau investasi apa gitu ya, jadi nggak bisa disama-samain kayak gitu. Terus ya misalnya ya penghasilan orang macam-macam yang tadi saya telah sebutkan di atas gitu teman-teman. Jadi katanya lagi kalau orang yang takut investasi gitu ya, jadi Robert Kiyosaki itu arahnya lebih ke investasi, lebih ke sebagai investor. Ya takut investasi berarti makan dari tabungan gitu kan, tabungannya ngandelin tabungan. Sebenarnya nggak juga ya, kalau menurut saya itu kita harus balance, seimbang, banyak faktor, kita itu nggak bisa tahu. Misalnya kita sakit ya, atau kita mendapat musibah atau apa, itu nggak bisa disamain semuanya. Ada hal-hal kedaruratan yang kita harus ngerti bahwa kita itu harus bisa menimbang. Nggak semua itu sama kondisinya, nggak semua selama jalan hidupnya. Ada yang orang bisa kaya dari penulis, dari motivator seperti Robert Kiyosaki, tapi nggak semua orang demikian. Ada lagi orang yang nggak tahu, memang di daerahnya itu, misalnya daerahnya itu kehidupannya misalnya jelek-jelek, ini banyak penjahat, daerah kehidupannya kurang aman, dia mungkin terlahir pada keluarga yang kurang sejahtera, gimana dia tiba-tiba mau mikir investasi, gimana ya. Jadi banyak faktor, nggak bisa dipukul rata sama ini nggak boleh kayak gini, nggak semua sama jalan hidupnya. Kemudian ya, ini yang paling krusial menurut saya, investasi apa. Misalnya dia di suatu negara apa, dia mau investasi kemana, itu nanti orang bilang main slot apalah, judi atau apa, nanti bilang itu investasi juga. Ya benar juga itu kan investasi, cuman kan itu di suatu negara boleh. Atau lotre nih, lotre hadiah di Amerika segala, setahu saya kalau saya lihat di film-film kan bisa orang beli lotre menang hadiah, itu investasi dong. Cuman di negara lain, misalnya di Indonesia, emang ada tuh yang beli lotre berhadiah bisa menang hadiah uang besar kayak gitu? Nggak ada teman-teman. Terus level penghasilan di suatu negara, level penghasilan masyarakat rata-rata per kapita ya sebutannya, di Amerika sekian,
Indonesia sekian, rata-rata UMR gaji upah minimum regional. Nah, mungkin di Indonesia 5 jutaan rata-rata. Kalau dalam dolar hanya 300-an dolar. Bagi Amerika rata-rata itunya bisa mungkin berapa tuh? Iya berapa buat orang yang ini aja susah, orang gembel, orang yang ditanggung penyandang masalah sosial, masalah sosial, pemulung kayak gitu apa mungkin dikasih pemerintah uang minimum kalau dirupiahin 8 juta minimum. Gimana orang yang bekerja bisa ribuan dolar logikanya tuh. Dolar kalau dirupiahin misal $1.000 aja 15 juta. Berarti kan ini bukan saya nggak mau sebut ketimpangan tapi apa namanya nggak bisa dipukul rata sama loh cara-cara jalan hidup orang. Makanya orang ada emigrasi, ada yang berimigrasi, ada yang macam-macam buat hidupnya itu lebih layak, lebih maju, banyak melakukan banyak cara kayak gitu teman-teman. Kita bersyukur aja dengan kalau menurut saya kita bersyukur apa yang kita bisa lakukan saat ini, hal-hal baik, hal positif. Kemudian soal menabung kita juga perlu hati-hati. Jadi kalau kita mendadak jadi nggak ada yang salah semua. Nah tapi kalau kita menemukan alangkah baiknya menemukan ada investasi yang bisa kita lakukan. Saya nggak mau sebut saham kayak gitu, saham juga naik turun, saya juga pusing gitu ya. Nggak ada jaminan itu investasi seumur hidup, investasi panjang nanti teman-teman kaya bisa nikmatin, nggak tentu juga. Kalau itu turun atau properti ya kita nggak tahu, jangan maksain oh ini properti lah harganya lagi rada naik, kita kayaknya ya udah paksain deh dengan penghasilan kita sekian, paksain beli properti yang mahal yaitu bisa kita rontok, kita misalnya salah ini atau nggak sesuai hati. Jadi teman-teman menurut saya sih ikutin aja hati teman-teman. Misalnya teman-teman nanti lagi ada kesempatan misalnya bekerja di luar negeri, misalnya bekerja di mana yang penghasilan lebih, membutuhkan penghasilan lebih, teman-teman buat pergi pun butuh tiket pesawat, butuh biaya untuk menginjakkan kaki di suatu tempat awal mulanya. Itu kan butuh tabungan dong. Ya jadi tabungan tuh perlu menurut saya, tapi daya gunanya itu tergantung masing-masing tiap orang. Ada yang lagi gak butuh tabungan, ada yang orang telah lagi jalannya lagi tinggal di daerah mapan dari lahir, tapi ada harus berjuang, harus pindah ke suatu negara, itu butuh uang, pindah suatu tempat untuk nyokong hidupnya, dia harus bekerja, mungkin belum bisa nabung benar, belum bisa nabung banyak, itu banyak faktor. Jadi kita menurut saya nggak ada suatu perkataan yang benar, perkataan saya pun nggak 100% benar, bisa salah banyak, bisa salah besar, tergantung sudut pandang yang melihat, tergantung orang yang membutuhkan kayak gitu teman-teman. Itu yang saya mau share. Jadi manfaat menabung itu penting untuk cadangan menurut saya, cadangan kehidupan kita ke depan, cadangan risiko-risiko yang tidak terpikirkan, risiko mendadak kayak gitu. Itu aja sih manfaat menabung menurut saya untuk investasi kita. Misalnya kita butuh modal agak besar untuk transportasi, untuk pindah pekerjaan baru, pindah tempat tinggal baru atau apapun, untuk membeli barang yang dibutuhkan. Kalau teman-teman nggak ada tabungan, teman-teman misalnya pakai kartu kredit atau cicilan, teman-teman kan nguntungin orang lain juga, jadi nguntungin perusahaan lain juga. Jadi hati-hati perkataan misalnya orang yang pinter gitu ya, perkata orang pinter nggak salah 100%, tapi nggak benar juga 100% menurut saya. Kita nggak ada tabungan, kita mau investasi, misal kita lagi nggak ada penghasilan, atau penghasilan kita lagi kecil, kita nggak ada investasi kemana. Kalau kita nggak ada tabungan gimana? Jadi manfaat tabungan seperti itu, buat dana cadang backup juga untuk kebutuhan mendesak suatu waktu, untuk membantu orang yang membutuhkan mendesak suatu waktu juga. Itu teman-teman yang saya mau bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.